Ini merembet soal kekayaan harta pejabat ya, bahkan merembet ke menterinya. Jadi kekayaan Anda juga dipertanyakan. Fair, menurut saya itu adalah fair. Iya, kalau saya tanya sekarang mewakili orang yang ingin tahu, berapa kekayaan Anda hari ini? Saya nggak tahu jumlahnya persis ya. Dalam artian begini, kalau nggak tahu dikiranya saya karena membunyikan. Pertama, untuk kekayaan saya yang berhubungan dengan properti, gitu ya. Saya akan bisa menjelaskan cukup detail beberapa properti yang dimiliki suami saya. Suami saya dalam hal ini dia mendapatkan warisan dari orang tuanya tanah di Tangerang dan itu dibagi dengan seluruh saudara-saudaranya. Saya dalam hal ini dengan suami saya sesudah saya menikah tahun 88, saya sebagai dosen, sebagai peneliti di LPEM, kita mulai membeli tanah di Pesona Depok. Kita cicil pakai banknya sekarang udah nggak ada, Bank Bali. 30 tahun selesai. Saya kemudian pergi ke Atlanta menjadi konsultan USAID. Dalam hal itu kemudian saya diminta menjadi Executive Director di IMF. Gaji dari Executive Director IMF sekitar 250.000 US dollar per tahun. Dan itu kemudian 2 tahun saya menyelesaikan, lebih sedikit dipanggil pulang Pak SBY menjadi Menteri Keuangan. Dalam hal Menteri Keuangan, bahkan waktu itu account saya di Citibank mengatakan kami tidak boleh punya account dari pejabat Indonesia karena takut menjadi sumber money laundering. Account itu sudah saya buka waktu saya di IMF di Amerika Serikat. Gaji di sana dibandingkan dengan biaya hidup saya, jelas saya punya saving yang cukup. Saya pulang ke sini, bahkan selama di sana, saya selalu patuh membayar pajak. Saya tanya sama Direktorat Jenderal Pajak timnya, apakah saya liable, apakah saya harus membayar pajak, bayar pajaknya gimana? Karena sebagai pegawai IMF, World Bank, pegawai internasional, itu kita memang di-exempt dari pajak Indonesia. Itu ada aturannya, jadi bukan selera saya pribadi. Jadi saya selalu konsultasi patuh SPT saya selalu disampaikan, walaupun kalau saya waktu itu kerja di luar negeri, saya tidak seharusnya lebih dari 6 bulan, saya tidak seharusnya menyampaikan SPT. Tapi kalau Anda lihat SPT saya selalu setiap tahun ada. Berapa banyak kemudian dari dana itu dengan tabungan saya membeli apartemen untuk anak saya yang sedang kuliah. Saya tinggal di Jakarta, dia masih harus kuliah sehingga tidak terlalu jauh dari rumah saya yang di Bintaro. Kalau yang rumah Bintaro, wartawan banyak yang tahu karena mereka waktu itu sering main ke sana waktu saya masih menjadi pengamat. Saya sering mengundang wartawan pergi ke sana. Soal rumah mewah di Maryland. Rumah mewah di Maryland ya, itu panjang. Makanya kalau mau ngomongin tentang sejarah hidup saya juga bisa saja sih, Mas Andi. Kekayaannya aja langsung. Iya, jumlah kekayaan kan yang Anda sorot rumah berarti. Makanya saya ngomongin tentang rumah-rumah yang saya dapatkan ini. Kalau perhatiannya adalah yang di Maryland, orang selalu berpikir Amerika, itu Maryland kaya. Saya menjadi 17 miliar kata orang-orang. Saya menjadi Managing Director IMF tahun 2010. Waktu itu saya mengundurkan diri jadi Menteri Keuangan menjadi Managing Director. Saya pernah di IMF 2 tahun pada tahun 2022 sampai 2024. Sebelum saya dipanggil pulang jadi Menteri. Jadi saya sudah tahu bahwa kalau kerja di World Bank, di Washington DC, maka tiap tahun kita akan keluar untuk sewa rumah sekian. Dan saya lihat kontrak saya sebagai Managing Director cukup panjang, maka saya dan suami memutuskan kita tidak sewa rumah, kita beli rumah. Mas Andi, kalau di Amerika Serikat, kita mau beli rumah dan membeli mobil, itu tidak serumit mungkin yang dibayangkan oleh teman-teman di Indonesia. Satu, dengan employment statement dari saya, jadi saya sebagai Managing Director World Bank, waktu itu, Bank Dunia mengeluarkan statement, Sri Mulyani sebagai Managing Director, salary-nya setiap tahun adalah sekian. Itu ditandatangani saja oleh kepala HRD-nya di Bank Dunia. Dengan itu Pak, saya langsung hari kedua saya bisa beli mobil. Saya nggak nyewa mobil, saya beli mobil, langsung hari itu juga saya kendarai mobil itu. Dengan itu, dalam seminggu, saya langsung dengan banknya adalah Bank Fund BFSD, Fund Deposit Corporation, itu adalah bank yang dipakai oleh seluruh jajaran IMF World Bank. Saya langsung melihat daftar rumah yang memang, karena saya pernah tinggal di Washington, saya tahu daerah yang saya inginkan untuk sekolah anak-anak saya. Kita memutuskan, ini ada rumah yang sedang dijual, kemudian kita lihat cicilan tiap tahunnya, tiap bulannya, salary saya di Managing Director, itu masuk.
Mas Andi, besoknya saya langsung ke lawyer, tanda tangan, maka rumah itu menjadi rumah saya dengan cicilan saya bayar dari gajinya. Berapa nilai rumah itu? Waktu kita beli pertama, 1,1 juta US dollar. Kalau sekarang harganya? Ya nggak tahu harga sekarang dengan interest rate naik dan gonjang-ganjing Kalau ekonomi dibilang di sana. 17 miliar menurut Anda berlebihan atau kurang? Enggak, ya kalau 1,1 pasti dia nggak akan turun lah harganya. Mungkin kalaupun turun ya sekitar 1,3 atau 1. Kalau dikonversikan dengan sekarang kurs 15.000 ya seperti itu. Baik, Ya kan? Anda tadi jelaskan panjang lebar untuk menunjukkan bahwa Anda punya kemampuan membeli itu karena tadi. Kita cicil, makanya di LHKPN, Mas Andi juga lihat, saya masih punya utang. 9,9 miliar. Ya itu adalah sisa cicilan yang harus tetap saya cicil. Iya kan? Jadi artinya boleh disampaikan, walaupun saya tahu mungkin keinginannya Mas Andi mewakili keinginan masyarakat. Anda semuanya mau lihat seluruh rangkap jabatan, tadi mau sekalian sebelum Tunggu, jawab. masih ada kekayaan Anda yang masih saya selidiki. Moge, motor gede. Betul. Ini sensitif karena Anda sudah melarang orang dan melanggar hak asasi orang menikmati hobinya. Sekarang Anda gantian dengar saya dulu ya. Saya pada masa kecil, ini perumpamaan. Punya mimpi ingin sekali punya satu hari kelak motor gede. Saya kemudian bekerja di Kementerian Keuangan. Saya menabung dari sebagian gaji saya selama 20 tahun. Betul. Dan akhirnya saya membeli sebuah motor impian saya sejak kecil. Begitu saya mau naik, Anda, pimpinan saya, melarang saya naik. Betapa kejamnya Anda. Sekarang disebutnya kejam, tadi disebutnya lemah kalau saya nggak melakukan apa-apa. Jadi saya paham kan ya dalam hal ini ya. Pertama saya tidak melarang Anda untuk naikin mobil itu, motor itu, silakan aja naik motor Anda bubarkan klub saya. Ya dibubarkan, apakah Anda tidak merasa hari ini, masyarakat, jangankan moge, kita semuanya yang biasa-biasa saja. Anak-anak pajak sekarang kalau dia pergi dengan emblem DJP, emangnya dia merasa confidence, dia tutup itu DJP-nya. Apa urusan dengan moge? Apa urusannya dengan moge? Itu kan judgement publik. Perasaan masyarakat yang sedang sangat meningkat. Anda Dan mewakili perasaan masyarakat, Anda tidak memikirkan perasaan saya. Oh, saya merasakan perasaan Anda yang saya dudukan begini, kalau Anda sebagai jajaran pajak atau siapa Kemenku. Menurut Anda, kalau Anda betul-betul komit terhadap institusi pajak atau Kementerian Keuangan, mana yang lebih besar mudaratnya, risikonya? Kita dihabisi semuanya, atau kita menyelamatkan dengan martabat dan dignity kita, dengan menahan hak Anda. Saya tidak mengatakan, di dalam statement saya mengatakan, bahkan kalau motor itu Anda peroleh dengan uang halal dan dengan gaji Anda yang benar, ini hari ini dianggap melanggar kepatutan dan kepantasan. Mas Andi kan mengatakan tadi kejam, itu kan kata sifat. Patut, tak, apa yang disebut kepatutan, kepantasan, itu subjektivitas. Jadi dalam hal ini kita tidak hanya pada tataran objektif membetulkan dan mengembalikan reputasi dan kredibilitas dari Direktorat Jenderal Pajak dan Kementerian Keuangan, kita juga harus bisa mengelola dan menjawab perasaan masyarakat, persepsi masyarakat, subjektif. Namun itu kalau kita mengatakan subjektivitas nggak perlu diperhatikan, salah total. Jadi dalam hal ini pilihan, Mas. Kalau kita lihat prioritasnya, prioritas hari ini adalah mengembalikan kredibilitas dari Kementerian Keuangan. Saya juga mendapatkan feedback, Bu, jangan disuruh untuk tidak bermewah-mewahan di medsos. Yang ditanya adalah sumber dananya. Ya kita lakukan. Makanya tadi saya katakan, Irjen terus melakukan bagaimana setiap profil pegawai Kementerian Keuangan, hartanya memenuhi nggak? Apakah disebut pantas sehingga kemudian memunculkan alarm kecurigaan. Dan kalau itu alarm bunyi, stepnya harus seperti apa. Jadi karena hari ini semuanya umpel-umpelan, semuanya ingin memuntahkan perasaan. Saya dan seluruh jajaran Kementerian Keuangan, Wakil Menteri, Irjen, pemimpin, dan bahkan sampai seluruh staf saya. Ayo kita bekerja sama untuk mengembalikan kepercayaan ini. Dan ini frontnya banyak banget.
Dan saya juga tidak underestimate bahwa ini adalah sesuatu yang krisis bisa terus disulut. Jadi saya menganggap bahwa ini adalah sesuatu yang harus diselamatkan untuk kepentingan tidak hanya untuk kita, untuk membersihkan nama kita, tapi membersihkan nama dari seluruh Kementerian Keuangan. Jadi ini adalah tugas kita bersama. Dan semua front, Mas, dari mulai yang emosional tadi, judgment, sampai kalau kemudian ini disebut adil atau nggak adil, ini disebut patut atau nggak patut, ini kredibel atau nggak, langkah kita itu nyata atau nggak, atau ini hanya dianggap lip service, atau ini hanya dianggap sebagai pencitraan, semuanya kan bisa muncul. Fair dalam situasi kita sedang di bawah mikroskop, itu adalah sesuatu yang fair. Jadi nggak usah mengeluh lah, kita kerjain satu demi satu. Kalau ini sekarang Moge yang dijadikan masalah, saya bilang, kamu bisa hidup nggak tanpa Moge? Bisa, Bu, ya, walaupun itu impian saya dari kecil. Tapi menurut kami antara Moge dengan menyelamatkan citra DJP lebih penting mana? Lebih penting DJP pastinya. Makanya ya udah, Moge itu hilang. Itu adalah necessary victim. Kita nggak merasa bahwa itu adalah sesuatu. Ini Moge ya, identik dengan kemewahan. Apalagi kalau kita lihat kan banyak orang jengkel kalau kelompok-kelompok touring Moge ya, karena seakan-akan mereka raja jalanan. Memang ada citra negatif, tapi di satu sisi kan banyak orang yang marah juga pada Anda. Itu olahraga, itu hobi, kenapa dilarang? Oke, kita nggak persoalkan itu lagi. Tapi saya boleh jawab dong.